Pemirsa, seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu, karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya Kuwu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kuwu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui, dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Akibat kasus ini, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena sang suami tidak bisa pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tertipu hingga ratusan miliar anggota investasi trading menduduki kantor Viral Blast Global di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pemilik segera beritikat baik untuk mengganti kerugian para member. Bal nekat menduduki kantor perusahaan investasi berbasis robot trading di Komplek Ruko Royal Residence, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Mereka kecewa lantaran hingga kini belum ada itikat baik dari para owner Viral Blast untuk menyelesaikan kasus dugaan penipuan yang merugikan para member ini hingga ratusan miliar. Kantor tersebut telah kosong dan tidak ada aktivitas sejak beberapa minggu yang lalu. Kantor Viral Blast akan diduduki hingga para pemilik berhasil ditemui, termasuk akan datang ke Jakarta dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian para member hingga mencapai 530 miliar rupiah. Sudah 3 hari ini kantor ini sudah kami duduki, bahkan sudah hampir seminggu kita duduki. Kita menduduki di sini untuk menunggu itikat baik para owner. Entah dimanapun Anda berada, kita menunggu para owner untuk datang menemui kami. Ya pemirsa, imbas wacana perajin tahu tempe mogok berjualan, sejumlah lapak pedagang tahu tempe kosong di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Mogok berjualan sebagai kekecewaan harga kedelai yang semakin naik. Kenaikan harga kacang kedelai berdampak pada penjualan tahu dan tempe, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Para pedagang mengaku kesulitan karena memang penjualan tahu dan tempe sudah mengalami kenaikan sejak beberapa hari yang lalu. Lapak-lapak pedagang tahu tempe kosong karena perajin tahu tempe mogok produksi. Sebelumnya harga kedelai berada di angka 12.000, namun kini naik menjadi 15.000 per kilogramnya. Pedagang berharap ada solusi dari pemerintah agar harga kedelai kembali stabil. Dan pemirsa, guna mengetahui kondisi terkini terkait ketersediaan dan harga tempe tahu di pasaran, kita sudah terhubung dengan rekan Armalina langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang rekan Armalina. Apakah di pasar tempat Anda melaporkan hari ini, apakah persediaan tempe dan tahu masih ada di sana?
Ya, Pram dan juga pemirsa, jika siang ini kalau kami melihat ini untuk di Pasar Johar, Jakarta Pusat sendiri, untuk tempe ini ketersediaannya sudah habis, sudah tidak ada. Karena memang sejak tadi pagi ini sudah mulai banyak diborong oleh banyak pembeli yang mereka memang mengetahui besok sudah akan ada aksi mogok dari para pengrajin tahu dan tempe. Meskipun dari sejumlah pedagang mereka mengatakan hari ini sudah sebenarnya masih ada ketersediaan tahu dan tempe, namun memang ini lebih sedikit terbatas karena memang agak sulit didapatkan dari para pengrajin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang tahu tempe di Pasar Johar. Selamat siang, Mas. Dengan siapa namanya, Mas? Bapak Iskandar. Mas Iskandar. Mas Iskandar, ini tahu dan tempe ketersediaannya katanya keterbatasan ya untuk beberapa hari ini, benar nggak? Ya, memang betul itu. Emang tempe itu ya hari ini udah ditambahin, tapi cuman jumlahnya nggak begitu banyak kayak gitu. Tapi ya udah habis karena buat stokan tiap orang belanja itu minim belinya, tadinya mau beli 1 jadi 2 jadi 4, jadinya udah habis kayak gitu. Sama tahu juga kayak gitu. Kalau untuk harga sebenarnya ini masih standar ya, Mas, tidak ada kenaikan? Kalau harga emang sih ada standar harganya, cuman ukurannya diperkecil kayak gitu. Harga masih tetap sih 5.000, 10.000, cuman ukurannya diperkecil aja itu. Emang sih dari kemarin udah naik harga kedelainya itu kayak gitu. Mas Iskandar, ini harapannya besok kan para pengrajin tahu dan tempe akan melakukan aksi mogok karena ada kenaikan harga kacang kedelai yang cukup melambung tinggi. Harapannya setelah 3 hari besok ini dari pengrajinnya sendiri sudah mogok, Masnya sebagai salah satu penjual di pasar gimana, Mas? Ya paling ya berjalan kayak biasa doang sih kayak gitu. Jadi harga tetap harga biasa, cuman ukurannya diperkecil kayak gitu. Harga masih tetap kayak gitu. Jadi tempe tahu ya diperkecil aja itu. Harapannya tidak ada kenaikan ya berarti? Harga ya harapannya ya satu distabilkan harga kedelai lah. Jadi ukurannya ntar biasa kayak gitu. Terima kasih ya Mas Iskandar ya. Ya, Pram dan juga pemirsa, memang informasi terakhir yang kami dapatkan untuk harga kacang kedelai sendiri ini saat ini melambung hingga 11.300 per kilogramnya. Dan memang dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengatakan bahwa adanya kenaikan harga kacang kedelai di nasional ini karena memang ada kenaikan kacang kedelai secara global, sehingga memang ada kenaikan harga kacang kedelai di nasional ini. Dan para pedagang juga mengharapkan jika nantinya esok dari para pengrajin tahu tempe ini akan melakukan aksi mogok karena terkait kacang kedelai yang cukup melambung tinggi. Ini setelah 3 hari ke depan tidak ada kenaikan harga tahu tempe, yang artinya mereka mungkin hanya berharap dari segi ukuran bisa diperkecil, namun tidak ada kenaikan harga. Pram. Terima kasih banyak rekan Armanina langsung dari Pasar Johar, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, harga kedelai yang menjadi bahan utama proses pembuatan tahu di sejumlah daerah masih tinggi. Kenaikan harga membuat salah satu pengusaha tahu di Sumedang, Jawa Barat terpaksa mem-PHK karyawan agar usaha tidak gulung tikar. Salah satu pabrik pengolahan tahu berbahan kedelai di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, terpaksa memberhentikan 2 pegawainya pasca kenaikan harga kedelai impor. Nani, pemilik usaha tahu, mengaku terpaksa mem-PHK karyawannya agar tak gulung tikar. Dikeluhkan Nani, harga kedelai impor naik hampir 100% dari harga normal Rp630.000 per kuintal, kini menjadi Rp1.040.000 per kuintalnya. Sebelum harga naik, usaha Nani biasanya mampu memproduksi 4 kuintal per hari, namun sekarang hanya 1 kuintal. Sekarang ya udah hampir 100% lah kalau dihitung dari awal mah. Cuman kenaikan yang sekarang mah jadi per hari terus naik. Jadi tiap hari naik gitu? Iya, tiap harinya itu naik. Bahkan sekarang mah kadang-kadang kenaikannya itu nggak diduga gitu. Kadang kan biasanya 200, 500 atau 1.000 gitu. Sekarang mah tiba-tiba lebih dari itu. Dampak kenaikan harga kacang kedelai juga dirasakan pengusaha tahu di Palembang, Sumatera Selatan. Kenaikan mencapai 31%. Aktivitas home industry milik Aceh di Jalan Sei Itam, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang tak seperti biasanya. Hanya beberapa saja pegawai yang bekerja memproduksi tahu. Kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuat tahu biasanya dibeli seharga Rp7.600.000 per kilogram, kini melonjak naik menjadi Rp10.300 per kilogram. Hal ini berpengaruh terhadap keuntungan dan omset pengusaha. Tak hanya kacang kedelai, kenaikan juga terjadi terhadap bahan baku pembuat tahu lainnya.
Nggak tahu lah, tambah tipis ini untungnya ini. Tambah tipis untungnya kok ya. Sementara harga kita jual masih harga normal, itu seperti apa? Harga normal. Pengusaha tahu berharap pemerintah segera menurunkan kembali harga kedelai agar para pengusaha tak sampai gulung tikar. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, pedagang tahu tempe mengancam mogok berjualan gara-gara harga kedelai naik tak terkendali. Perajin tahu dan tempe di Pasar Palmerah, Jakarta Barat sudah mengeluarkan aba-aba harga produk mereka akan naik. Kenaikan harga diberlakukan sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi harga kedelai. Pasalnya harga kedelai saat ini sudah mencapai Rp11.000 per kilo, padahal bulan lalu masih di kisaran Rp10.000. Tadinya sebelum ada 10.000, sekarang udah lebih dari 10.000. Biasa kisaran 99, hampir 10.000 kurang lah sebelum bulan 1. Sekarang udah 11.000 lebih. Itu harga di toko, koperasi, sedangkan koperasi kan udah nggak ada. Sementara itu, jelang aksi mogok produksi pabrik tahu di Semanan, Jakarta Barat masih memproduksi. Untuk mensiasati agar tetap produksi tanpa harus menaikkan harga, para perajin mengecilkan ukuran tahu. Perajin tahu berharap dengan mogok produksi hingga 23 Februari nanti pemerintah bisa lebih peduli dengan menstabilkan harga kedelai. Ya, pemirsa, rencananya perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa akan mogok produksi dari 21 hingga 23 Februari 2022 mendatang, atau artinya besok, pemirsa. Dan guna membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, yaitu ada Bapak Syarifuddin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aib, selamat siang Pak Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak Aib, ini Pak Aib, menurut pantauan tim kami di lapangan sejumlah stok pasokan tahu dan tempe sudah mulai langka. Ini sebenarnya per kapan sih Pak Aib jelasnya mogok berjualan dan produksi? Apakah hanya di ibu kota saja, di Pulau Jawa saja, apa seluruh wilayah tanah air? Terima kasih. Jadi mengenai rencana mogok itu memang sudah diprogramkan atau direncanakan dan dibahas sejak bulan Desember yang lalu. Nah, terus pada waktu itu ada yang pro mogok, ada yang tidak pro. Nah, saya sendiri sebagai Gakoptindo lebih baik saya sampaikan kepada anggota dan teman-teman di Indonesia. Lebih baik kita berunding dengan pemerintah, sampaikan usulannya, dan sehingga dengan demikian pemerintah akan membantu kita. Nah, tapi karena usulan itu oleh pemerintah sampai sekarang belum ada kejelasan, akhirnya makanya desakan mogok itu makin hari makin besar. Yang asalnya hanya DKI dan Jabotabek, akhirnya merembet ke daerah Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, namun ini saya terus terang, alhamdulillah, baru tadi pagi saya sudah bicara dan berunding dengan Menteri Perdagangan. Jadi tuntutan kami ini insya Allah akan disetujui dan dikabulkan. Sehingga kalau itu disetujui, yaitu misalnya mengenai harga kedelai itu bisa lebih murah seperti yang lalu, misalnya jadi 10.000. Dan kedua, kalau bisa kami ini belinya itu bisa melalui misalnya Bulog, begitu. Nah, dan itu juga disetujui. Nah, Pak Aib, ini kan rencananya mau disetujui dengan tuntutan yang diminta teman-teman dari Gakoptindo ini. Apakah mogok 3 hari ini masih akan berlangsung mulai besok? Nah, justru di situ ini kalau istilah buat si malakama. Membuat tempe itu 3 hari. Jadi untuk kalau persiapan Senin itu tidak ada, itu mulai hari Jumat, Sabtu itu sudah tidak produksi dan Minggu. Sehingga dengan demikian Senin, Selasa, Rabu tidak ada itu tempe. Kalau tahu bisa, karena dibikin langsung jadi. Nah, sehingga
kami sudah koordinasi dengan Kopti di seluruh Indonesia itu agar supaya rencana mogok itu tolong dibatalkan, gitu ya, karena pemerintah telah mendukung dan menyetujui usulan kami, begitu. Nah, sehingga salah satu kendalanya itu, ini sekarang teman-teman yang sudah tidak produksi sudah 2 hari, hari ini saya perintahkan supaya segera produksi lagi, sehingga paling tidak nanti hari Selasa sudah mulai ada pasokan tahu tempe ya. Ya, Nah, gitu. Pak Aib, tapi sebaliknya, jika pemerintah hanya janji-janji belaka, seperti apa nih tindakannya? Terus terang saya percaya kepada pemerintah, kepada Menteri Perdagangan, gitu ya, sehingga insya Allah karena pemerintah ini, dan saya sudah bicara bukan hanya dengan menterinya saja, tapi juga sudah bicara juga dengan direksi Bulog. Jadi Bulog nanti yang akan mensuplai kepada kami dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga importir. Gitu. Pak Aib, jadi dapat dipastikan kembali bahwa mogok berjualan atau produksi tahu tempe ini tidak berlangsung selama 3 hari. Bahkan lebih kurang daripada itu, 1 hari mungkin ya Pak Aib ya? Ya, betul. Oke. Bapak, emang tuntutannya yang kemarin diminta dari Gakoptindo apa aja sih Pak? Pertama, itu harga kedelai jangan naik tiap hari. Oke. Sehingga kita kesulitan. Kalau mau naik, oke. Karena ini tidak bisa dihindari. Kenaikan harga barang kan suatu keniscayaan. Jadi kalaupun mau naik misalnya sebulan sekali atau kami usul sih 3 bulan sekali begitu. Terus yang kedua, itu kalau bisa itu juga dapat bantuan dari pemerintah sehingga kami bisa beli kedelai itu kira-kira 10.000. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Aib. Jadi harganya stabil. Oke, baik. Pak Aib, terima kasih banyak Pak Aib. Semoga besok warga Indonesia tidak puasa makan tahu tempe ya Pak Aib ya. Nggak jadi Pak Aib ya. Amin. Oke, baik. Pak Aib Saifullah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, wisatawan padati penyeberangan Pantai Sanur di Bali tanpa tanda pariwisata mulai bergeliat.